Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Amen. Kita percaya bahwa Tuhan kita naik ke surga untuk menyiapkan tempat buat kita semua yang percaya kepadanya. Amen. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah Yes. yang perkasa. Amen. Kita mau naikkan pujian ini. Namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, Ajaib dan penuh keagungan. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kita mau katakan pujian ini lagi. Kita mau katakan terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Kuat dan penuh kemuliaan. kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak,
Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, benar Tuhan, Kau adalah Allah yang hebat Tuhan. Kau adalah Allah yang perkasa Tuhan, Kau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu Bapa. Dan kami mau sama-sama naikkan setiap pujian kami, setiap pengagungan kami, setiap penyembahan kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Karena Kau adalah Allah yang layak dipuji Tuhan. Kau adalah Allah yang layak disembah Tuhan, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Yes Jesus. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Yes Yesus, terima kasih Tuhan. Kau turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap kami Tuhan. Selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puja, Kaulah Allah, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi Yesus. Mari kita mau sama-sama naikkan pengagungan kita di hadapan Tuhan. Oh Yesusku, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Yes Jesus, Kau kedamaian di hati kami Tuhan. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidup-Mu Tuhan. Kau berikan hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Untuk tebus dosaku, Kaulah Allah yang ku puja. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi.
sama-sama dengan pujian kita katakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana, yes Jesus, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi, saya serahkan kepada hamba-Nya. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Terima kasih. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di dalam nama Yesus, kami meninggikan Engkau, kami permuliakan Engkau, kami hormati Engkau, kami berikan pengagungan yang teramat tinggi kepadamu ya Tuhan. Karena sesungguhnya tidak ada yang seperti Engkau. Engkau Allah yang hadir bagi kami Tuhan, ada bagi kami, hidup bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang menanggung segala penderitaan kami, mati disalibkan demi menebus dosa kami, sampai pada akhirnya Engkau masuk ke dalam alam maut dan Engkau bangkit dari sana Tuhan, dan Engkau naik ke surga, dan kami rayakan Engkau Tuhan, karena kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami piatu, tetapi Engkau Allah yang memberikan kepada kami kekuatan yang baru, sukacita yang tidak pernah berhenti, damai sejahtera yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Amin. Karena Roh-Mu yang Kau curahkan atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau memasuki ibadah perayaan kenaikan Yesus Kristus ke surga dengan satu pengertian yang benar Tuhan, bahwa sesungguhnya ya Bapa, kepedulian-Mu atas kami Tuhan, penyelesaian-Mu atas segala permasalahan kami, semuanya itu teramat indah, teramat luar biasa. Begitu ajaibnya kasih setia-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini urapi setiap daripada kami, bekali kami ya Tuhan dengan hikmat pewahyuan, untuk kami boleh mengenal Engkau dengan benar, dan supaya kami boleh menghidupi kehidupan kami lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat kekasih hatinya Tuhan. Ini adalah hari yang memang patut dirayakan oleh setiap daripada kita. Bapak Ibu yang dikasihi, kita melihat satu hal yang luar biasa. Kita bersyukur karena kita hidup di Indonesia. Kalau kenaikan Tuhan Yesus itu dirayakan dan dijadikan sebagai hari libur. Bahkan hari ini bertepatan dengan saudara kita yang merayakan Idul Fitri. Mereka merayakan kemenangan mereka, kita merayakan bahwa kita lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus ajaib, Dia sudah melakukan semuanya bagi kita. Dan ada satu perkara yang mau kita soroti pada hari-hari ini, di tengah segala hal yang sedang berkecamuk di muka bumi ini, dan kita merasa mungkin tidak aman menjalani kehidupan dengan berbagai gelombang yang sudah terjadi lebih dari setahun ini. Kita berpikir dulu saja hidup kita sudah susah, dulu aja kita sudah mati-matian.
menjalani kehidupan ini. Setahun ini semakin parah, setahun ini semakin sulit. Tapi sesungguhnya ada Tuhan yang sudah menyelesaikan semua permasalahan dalam hidup kita. Ada Dia yang menanggung bagi kita, ada Dia yang memikul, ada Dia yang gendong kita, ada Dia yang tidak pernah melepaskan kita, ada Dia yang tidak pernah tinggal diam. Dia tidak pernah terlelap, Dia tidak pernah tertidur. Dia Tuhan, Raja dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kehancuran mungkin memang sedang terjadi di muka bumi ini. Tetapi itu bukannya harus menimpa kehidupan kita. Rasanya dunia saat ini sedang dicekam oleh ketakutan. Kita melihat negara-negara lain, bahkan negara-negara maju. Dan kita melihat pandemi di sana itu meningkat secara drastis. Terutama kalau kita melihat juga India. Dan negara-negara di Asia sudah takut virus itu masuk ke negara masing-masing. Banyak yang kembali lockdown. Kita bersyukur untuk apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Kita tahu bahwa kita bawa mereka di dalam doa kita dan kita tahu apa yang mereka hasilkan dan mereka putuskan. Walaupun kita berpikir ini peraturan berubah-ubah terus, tapi kita tahu satu hal, bahwa kita sudah minta hikmat, kebijaksanaan bagi mereka untuk menetapkan yang terbaik untuk Indonesia. Itu sebabnya kita bersyukur bagi bangsa dan negara kita. Kalau sampai hari ini perkembangan pandemi di Indonesia masih terkendali. Kita nggak tahu hari-hari ke depan, tapi kita terus mau berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita mau katakan bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala raja yang memerintah atas Indonesia. Dan kita hadirkan Tuhan atas bangsa kita. Karena kita tahu bahwa kita butuhkan Indonesia dipimpin oleh kasih karunia Allah dari tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal yang luar biasa adalah bahwa Yesus katakan sudah selesai. Di atas kayu salib, Dia katakan sudah selesai. Tetapi di dalam kehidupan kita, langkah kehidupan kita, ada masih banyak persoalan, tekanan, hal-hal yang tidak pernah kita harapkan. Itu bisa terjadi dalam hidup kita, di sekitar kita, di kota kita, di bangsa kita. Dan kita bertanya, mengapa kalau sudah selesai, semuanya sudah selesai, kenapa Tuhan masih izinkan semua hal ini terjadi atas kita? Kita percaya bahwa Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Tetapi Tuhan sedang menyelesaikan apa yang ada di dalam diri kita. Dia mau melihat respon kita ketika kita melihat bencana terjadi. Ketika kita melihat goncangan terjadi, ketika kita melihat ada berbagai permasalahan yang menyengsarakan di sekitar kita, respon kita apa? Panggilan kita adalah kalau kita anak-anak Tuhan yang memiliki iman Abraham, maka seharusnya bagaimana kita tetap menjadi berkat di tengah-tengah segala kesengsaraan. Bagaimana kita menjadi saluran kasih daripada Tuhan. Bukannya kita ikut menderita karena kita ketakutan, padahal kita masih punya, padahal kita masih mampu bergerak, padahal kita masih sehat. Tetapi ketakutan itu bisa mencengkram kehidupan kita sampai melumpuhkan kita. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan ingin melihat bahwa apapun yang terjadi kita gagah perkasa. Kita tidak takut karena kita percaya ada Tuhan yang sudah menyelesaikan semuanya bagi kita. Hari ini kita mau belajar untuk kita tetap percaya. Sekalipun kita melihat kenyataan berbeda daripada apa yang kita harapkan. Kita mau belajar untuk tetap menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Bukan seperti yang kita inginkan. Biarlah kita selaras sebagai mempelai wanitanya Kristus. Satu kali nanti akan ada pertemuan di udara.
layakkah kita sebagai mempelainya? Sudahkah kita berdandan? Sudahkah kita memperbaiki diri? Sudahkah kita terus-menerus meningkatkan segala yang diharapkannya di dalam diri kita sampai kepenuhannya itu memenuhi seluruh kehidupan kita. Kepenuhan Kristus ada di dalam diri kita. Dan dari dalam kita itu tidak mungkin. Kita manusia, kita penuh dengan dosa, kita penuh dengan kotoran. Kalau Tuhan katakan supaya kita tidak bercacat, tidak bercela. Yang dia harapkan itu kita rapi, kita berdandan. Tapi kita kusut, kita kotor. Layakkah kita di hadapannya? Nah, di dalam hidup ini Tuhan tahu dan Tuhan peduli bahwa ternyata memang dunia ini tidak ramah terhadap kita. Dunia ini tidak baik terhadap kita. Dunia ini semakin tawar, kasih semakin habis. Manusia mengasihi dirinya sendiri. Manusia begitu takut dirinya mengalami kekurangan atau manusia menimbun bagi dirinya sendiri. Padahal Bapa itu murah hati dan dikatakan hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu murah hati. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu sempurna. Tetapi kita malah masih menanggung segala beban itu sendirian dan kita mengabaikan kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan kita merasa lemah, kita merasa kecewa, kita merasa marah, kita merasa kesal, kita tidak berdaya. Padahal sesungguhnya yang Tuhan mau kita bukan fokus ke sana. Tetapi fokus kita adalah kepada Dia yang berkata sudah selesai. Dan itu berarti seluruh permasalahan dalam kehidupan kita sudah selesai. Walaupun kita melihat segala sesuatu semakin berantakan. Segala sesuatu semakin tidak karuan. Atau kita melihat kegelapan yang semakin pekat. Tidak ada jalan keluar bagi kita. Dan kita berpikir di mana penyelesaiannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu firman Tuhan sebelum Dia terangkat ke sorga. Tertulis di dalam Lukas 24, kita melihat di sini dikatakan ayat yang ke-50 dan 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Dia enggak tiba-tiba ghosting, hilang, lenyap, enggak bisa dihubungin. Kita enggak tahu dia kemana. Itu istilahnya sekarang kan. Tapi Tuhan enggak begitu. Ketika Tuhan mau berpisah dari murid-muridnya, Dia memperlihatkan dirinya. Dia kasih lihat dia sudah bangkit. Dia pulihkan dulu akan Thomas yang harus melihat dulu baru percaya. Dan Tuhan sebenarnya sudah katakan bahwa orang benar hidup oleh karena percayanya, bukan karena melihat. Dan Dia perlihatkan tangan yang berlobang paku. Mari cucukkan jarimu ke dalam tanganku yang berlobang paku. Thomas di situ tersungkur dan dia percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Dan Yesus adalah Tuhan yang mengendalikan baik hidup maupun mati. Dia pulihkan lebih dahulu hati Petrus yang menyangkalinya 3 kali. Dan dia katakan, apakah kamu mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali penyangkalan Petrus dibalas oleh Tuhan dengan kasih dan tugas yang mulia. Gembalakanlah domba-dombaku. Dia mempertanyakan untuk mengoreksi di dalam dirinya Petrus. Ada apa? Apakah dia mencintai? Apakah dia menginginkan?
Dan Petrus tertunduk dan dia katakan, "Iya Tuhan, Engkau tahu." Bahkan kita kadang-kadang tidak tahu hati kita. Kita kadang-kadang tertipu. Kalau Yeremia 17 katakan bahwa hatinya sudah membatu. Siapakah yang mengetahuinya? Kita kadang-kadang tertipu dengan hati kita sendiri. Tapi Yesus mau memperlihatkan kepada kita juga, seperti dia memperlihatkan kepada Petrus. Dengan semua permasalahan yang ada, apakah kita pernah berharap untuk dia menjawab dulu doa kita baru kita percaya? Untuk dia memperlihatkan dulu mujizatnya, baru kita tahu bahwa dia Allah yang ajaib. Apakah kita menyangkalinya ketika permasalahan menyerang kehidupan kita? Dia tahu setiap kelemahan kita. Dan hari ini kalau kita masih ada, masih bernafas, diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, itu semuanya untuk mempersiapkan kehidupan kita. Berjumpa lagi dengan dia. Seperti tadi kita nyanyikan, ada pertemuan di udara. Masakan kita mau tertinggal karena kita kotor, karena kita hina? Apakah kita sama seperti di kitab Wahyu? Jemaat di Sardis yang berkata bahwa kita nggak kekurangan apa-apa. Tapi Tuhan katakan, kamu miskin, kamu melarat, kamu telanjang, kamu hina. Beli daripada Tuhan. Hari ini seharusnya kita menjual seluruh kehidupan kita hanya untuk mendapatkan Dia. Dia sudah memberikan dirinya seluruhnya bagi kita. Bagian kita saat ini adalah memberikan seluruh kehidupan kita untuk dibentuk oleh Dia lewat segala permasalahan yang ada. Tuhan mau lihat respon, berikan respon yang tepat. Karena sesungguhnya Dia naik ke surga sambil memberkati. Memang murid-muridnya, tetapi kita harus melihat dengan mata iman bahwa berkat itu juga mengalir kepada kita. Dan berkat itu sampai di dalam kehidupan kita, sampai kepada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat berkat apa yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Dan berkat apa yang kita terima pada hari-hari ini karena dia naik ke surga. Kita berpikir kalau seandainya Yesus masih ada di muka bumi ini, pasti dia seperti Superman. Ada sesuatu di sana, dia bisa lari ke sana. Dia tiba-tiba teleport. Tiba-tiba dia sudah pindah tempat. Itu harapan kita, itu Superman yang ada di dalam dongeng. Tetapi kita punya Tuhan yang adalah manusia biasa, walaupun dia adalah Allah. Dan dia sedang melakukan yang terbaik buat kehidupan kita. Mari pada hari-hari ini, di mana dia berikan kesempatan kepada kita, kita mau katakan untung Tuhan Yesus naik ke surga. Maka diberikannya kepada kita berkat-berkat rohani dari dalam sorga bagi kita. Coba kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 kita lihat. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain mau menyertai kita selama-lamanya. Itu sebabnya Yesus berjanji, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kok Tuhan naik ke surga, kok Tuhan tidak menyertai sampai kepada akhir zaman seperti janjinya? Karena Dia mengirimkan kepada kita penolong yang lain. Dan itu tinggal di dalam kita secara pribadi. Kita tidak perlu mencari Dia ke Israel, ke Yerusalem, ke Tiberias. Kita nggak perlu cari Dia jauh-jauh. Dia dekat, tinggal di dalam hati kita. Minggu-minggu lalu kita sudah berbicara tentang roh yang rela.
yang diberikan Tuhan tinggal di dalam kita. Yang diingininya dengan cemburu. Karena kadang-kadang kita abaikan penolong yang lain. Dan kita berusaha mati-matian menyelesaikan semua permasalahan kehidupan kita seorang diri. Tuhan ingin beracara di dalam kehidupan kita menjadi penolong. Izinkan Dia dengan kita menyerahkan semua kekhawatiran kita, semua permasalahan kehidupan kita. Kita ini terbatas. Kita tidak mampu menanggulangi semua. Untuk mengurus diri kita sendiri saja atau mengendalikan emosi kita saja, kita nggak mampu sendirian. Kita kacau. Kita mau-maunya karena kita daging. Tetapi ketika daging ini dilemahkan, lalu dimatikan, maka roh itu akan bangkit. Roh itu akan bergerak. Kita tidak mampu tetapi Dia sanggup. Dia selalu mampu untuk menanggulangi semuanya. Bukan hanya yang di luar kita, tetapi yang di dalam kita terutama. Karena Dia tidak berurusan dengan apa yang di luar kita. Dia berurusan dengan apa yang di dalam kita. Bagi Dia terlalu mudah untuk menyelesaikan semuanya. Ketika Firaun mengejar tentara, ketika tentara Firaun mengejar bangsa Israel yang dibawa keluar dari tanah Mesir. Mereka berhadapan dengan lautan yang membentang. Laut Merah. Mereka melihat ke kiri, ke kanan, tidak ada jalan keluar, pegunungan. Dan mereka melihat kita terlalu banyak. Kemana kita bisa berlari? Mati kita. Tapi ternyata Tuhan selalu punya cara. Dan Dia selalu tepat waktu. Dia adalah penolong yang memang sanggup untuk menolong mengatasi semua keadaan. Dia tidak bermasalah dengan semua persoalan yang kita lihat, yang kita hadapi. Tapi Dia sedang beracara di dalam kita. Dia sedang mau memperlihatkan kepada bangsa Israel bahwa Dia Tuhan yang ada bagi mereka. Mereka tidak perlu khawatir. Musa, kamu pukulkan tongkatmu ke air. Dan Musa pada saat itu memukulkan tongkatnya. Dan air itu terbelah dua. Dan mereka berjalan di tanah yang kering, bukan di tanah yang becek. Kita lihat kedahsyatan Tuhan. Seluruh bangsa ini dibawa oleh tangan Tuhan yang kuat. Dan mereka selamat. Dan air itu menutup ketika Firaun dan tentaranya masuk ke sana. Musuh-musuh kita berhadapan dengan Tuhan. Karena musuh-musuh kita, lawan-lawan kehidupan kita, itu juga berarti lawan-lawannya Tuhan. Tapi jangan bilang bahwa dia jahat sama saya. Lawannya Tuhan. Lawan kita itu bukan darah dan daging. Tetapi roh-roh jahat di udara. Dan roh-roh jahat di udara itu tidak dapat dihabisi oleh kemampuan manusiawi kita yang daging. Harus roh Allah yang menyelesaikan semuanya. Dan kita punya penolong yang lain. Dia datang sebagai penolong yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan takut di dalam menghadapi semua permasalahan kehidupan. Kita punya penolong yang dikirim oleh Tuhan bagi kita. Dan Dia mau tinggal di dalam kita. Hari ini tanggal 13 kita sedang merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. 10 hari ke depan kita mau belajar tentang peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Setiap hari saya akan kirimkan satu bahan untuk dipelajari. Seperti apa Roh Kudus? Kenapa kita membutuhkan Roh Kudus? Biar Dia menerangkan bagi kita bahwa sesungguhnya memang kita butuh Dia, penolong yang lain yang Yesus berikan kepada kita. Sambil diisi dengan doa puasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ambil 10 hari dari tanggal 13 ini sampai ke tanggal 23 nanti.
kita mau ambil doa puasa. Lebaran, makan ketupat harusnya. Ambil waktu untuk doa puasa. Cuma melewatkan 1 kali makan setiap hari. Kita lewatkan sarapan. Mulai dari jam 6 sore barangkali, jam 12 kita sudah buka, susahnya di mana? Kalau lagi di rumah sakit, lagi sakit, kemarin saya sakit, itu 24 jam juga nggak bisa makan. Makanan yang enak sekalipun di hadapan kita, itu nggak bisa kita makan. Dibawain apa saja, nggak bisa dimakan. Kalau lagi sakit, pingin makan pun nggak bisa. Kita masih sehat, tapi berikan waktu untuk Tuhan berkarya lebih lagi. Dia mau lakukan hal-hal yang ajaib di dalam kehidupan kita. Karena kita mengenal siapa pribadi yang ada di dalam kita. Jangan sampai kita cuma setiap tahun merayakan, oh iya ini hari Jumat Agung, lalu 3 hari kemudian kebangkitan Yesus hari Paskah. Lalu setelah itu 40 hari kenaikan Yesus Kristus. 50 harinya adalah turunnya Roh Kudus. Kita cuma merayakan tetapi kita tidak kenal. Buat apa? Sia-sia ibadah kita kalau kita tidak mengerti. Itu sebabnya mari belajar. Hal yang pertama kita punya penolong yang lain. Kita punya Roh Kudus yang dikirimkan Bapa kepada kita. Hal yang kedua, kita lihat ayat yang ke-18 tadi. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Ada satu janji. Dan ini berkaitan dengan ayat yang kedua, ayat yang ketiga, di mana dikatakan bahwa aku pergi kepada Bapa, aku menyediakan tempat bagimu. Di dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jangan kamu gelisah, jangan kamu takut, jangan tawar hati. Aku akan datang menjemput kamu. Mari persiapkan diri kita untuk bertemu dengan Dia ketika Dia datang kedua kalinya. Kita lanjut ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu orang anak yang saya layani, yang saya melihat anak ini menjadi satu pembelajaran yang sangat luar biasa. Dia dirasuk oleh kuasa kegelapan karena kebenciannya terhadap ayahnya yang meninggalkan dia di usia 5 tahun. Ibunya adalah seorang guru dan dia cuma bersama dengan ibunya, gak punya lagi keluarga yang lain. Dan ibunya harus menafkahi dia, jadi tetap mengajar. Jadi setiap hari anaknya ini ikut ibunya ngajar. Lalu kepala sekolah bilang, ngapain sih masuk di kelas, kasihan, sudah sini sama saya aja. Saya kan di kantor, biar dia main di sini. Wah, ibunya senang sekali. Dititipkannya lah setiap hari anak itu bersama dengan kepala sekolah. Anak perempuan kecil ini dimanfaatkan oleh kepala sekolah, dilecehkan secara seksual, diancam untuk tidak bicara. Dan hatinya itu penuh dengan kemarahan terhadap laki-laki. Dia melihat sosok bapaknya mengecewakan dia, meninggalkan dia, seakan-akan dia tidak berarti, dia tidak berharga. Lalu kepala sekolah yang tadinya menjadi lindungan buat dia, yang begitu baik dan ramah terhadap dia, yang suka main bersama dengan dia, tiba-tiba melecehkan dia. Dia yang tidak tahu arti pelecehan itu, dari tadinya dia merasa risih, tadinya dia menolak, sampai dia ketagihan. Dan dia mulai beranjak semakin besar, dia mulai mempermainkan setiap laki-laki yang suka terhadap dia. Dan dia katakan gak ada yang baik. Dan dia masuk ke dalam pelayanan di gereja, di gerejanya.
Dia masuk pelayanan di sana dan dia merasa Kristen aman-aman saja. Tetapi ternyata hatinya luka dan dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dan dia banyak kali mengalami kerasukan. Dan dia seakan punya berbagai pribadi. Pribadinya berubah-ubah. Dia merasa dia adalah penari striptis. Dia merasa dia adalah seorang guru. Dia merasa banyak hal dan dia mulai berakting dengan apa yang dirasakannya. Dan ketika kita berdoa buat dia, pada saat itu kenapa ya? Kok gak mau keluar ini roh jahatnya? Begitu kuat mengikat dia. Terus kita berdoa buat dia. Satu waktu kita berpikir, oh sudah selesai. Tapi ternyata 2 hari kemudian dipanggil lagi saya dan kita bertemu lagi. Lalu dia mulai kerasukan lagi. Dan dia katakan, saya gak percaya ada Bapa yang baik. Saya gak percaya Bapa di surga. Saya melihat semua laki-laki jahat, katanya. Lalu pada waktu itu saya katakan, sepertinya kamu harus mengampuni. Melepaskan semua kesakitan hati. Gak bisa. Sampai pada akhirnya saya katakan, mungkin kamu gak bisa, tapi Yesus bisa. Roh Allah di dalam diri kamu bisa. Lalu dia mulai belajar untuk mengampuni. Dia belajar untuk memperkatakan apa yang saya perkatakan. Saya tuntun dia. Dan ketika itu dia katakan, saya melihat seperti ada gelembung di dalam otak saya yang bertuliskan ayat Alkitab yang pernah saya baca, yang pernah saya dengar. Tadinya enggak bisa saya menangkapnya, saya enggak ngerti. Tapi ayat itu seperti gelembung satu persatu keluar. Dan ayat itu berbicara kepada saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus, Roh penghibur, dia itu akan mengingatkan kita akan semua yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Dia akan terus berbicara di dalam kita. Kamu salah, kamu gak boleh seperti itu. Kamu gak benar. Dan di balik itu, dia menghibur kita. Dia memberikan kekuatan baru kepada kita. Dunia bisa begitu gelapnya. Masalah yang menekan begitu beratnya seakan menyesakkan kehidupan kita. Tetapi roh penghibur dari Bapa itu begitu kuat ketika kita memberi tempat dia untuk bekerja. Ketika kita melepaskan diri kita sepenuhnya dari fokus masalah kita dan izinkan dia untuk menghibur kita, untuk ada bagi kita. Sungguh, masalah yang begitu besar sekalipun itu akan membuat kita lebih daripada pemenang. Karena Tuhan mau kita belajar berperang. Itu sebabnya dia masih izinkan kita ada di dalam dunia ini. Supaya kita lihat lagi, menang. Dan kita melihat masalah lagi, datang lagi masalah. Bukan itu responnya, tetapi bersyukurlah karena akan ada kemenangan lagi yang akan kita raih. Itu sebabnya kita dikatakan lebih dari pemenang. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena Roh-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur yang mau ada bagi kita. Satu hal lagi, kita lihat ayat yang ke-27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Masih begitu banyak yang Roh Kudus mau lakukan di dalam kehidupan kita.
Saya cuma ambil garis besarnya bahwa dia adalah penolong, roh kebenaran yang menuntun kita di jalan yang benar. Dia adalah roh penghibur yang menghibur kita, yang mengingatkan kita akan semua janji-janji kemenangan Tuhan bagi kita, yang mengingatkan kita supaya kita tidak jatuh terus-menerus di dalam menghadapi permasalahan kehidupan. Tetapi kita tetap kuat di dalam Dia. Dan lebih lagi, Yesus Kristus yang datang sebagai Raja Damai. Yesaya 9 ayat yang kelima itu katakan bahwa dia adalah Raja Damai yang datang bagi kita. Dan dia katakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dunia bisa memberikan hal-hal yang indah, hal-hal yang mewah. Dunia bisa memberikan banyak hal yang kita tidak pernah perkirakan. Tapi satu hal yang pasti, bahwa apa yang diberikan dunia itu fana. Segala sesuatu yang dunia berikan kepada kita itu akan hancur, akan habis. Tetapi damai sejahtera yang ditinggalkan bagi kita itu menguasai seluruh kehidupan kita sampai apapun yang terjadi kita tetap penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Karena itu beda, datangnya dari surga, bukan dihasilkan dari dunia. Dunia bisa membuat kita tertawa, tetapi setelah itu ketika kesendirian, kesepian mencengkram kehidupan kita, ketika kita merasa ditinggalkan, ketika kita merasa tidak punya siapa-siapa, kita menjadi ketakutan lagi, kebingungan lagi. Dan ketika kita masuk lagi ke dalam dunia, seakan-akan penerimaan dunia itu merangkul kehidupan kita. Tapi semua sementara, semua fana, dan tidak ada yang menuju kepada kebaikan. Cuma Dia yang baik, cuma Bapa yang baik, Yesus yang katakan. Cuma Bapa yang baik, dan Dia yang baik memberikan Yesus bagi kita, Raja Damai. Dan Yesus yang naik ke surga dengan memberkati kita. Dia memberikan kepada kita damai sejahtera yang melebihi segala sesuatu yang bisa kita raih di muka bumi ini. Ada begitu banyak orang terkenal, ada begitu banyak orang kaya, ada begitu banyak orang berkuasa yang hancur lebur kehidupannya, yang pingin mati rasanya, yang bunuh diri bahkan, karena mereka tidak bisa menanggulangi apa yang dihadapi oleh mereka. Tetapi ketika kita punya Roh Kudus yang diberikan kepada kita, kita punya janjinya Tuhan, kita punya roh penolong, kita punya roh penghibur, kita punya damai sejahteranya Allah. Kita tidak akan kehabisan daya. Sekali lagi, bukan karena kuat, gagah manusia, tapi karena rohnya Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja. Itu adalah berkat yang Tuhan tinggalkan bagi kita. Dia mengedangkan tangannya, Dia memberkati. Dan sambil Dia memberkati, Dia naik ke atas. Dan roh itu turun. Dan roh itu ada di dalam kita. Kita kadang tidak mengenalinya. Itu sebabnya mulai besok kita mau belajar lebih lagi tentang kuat kuasa Roh Kudus. Apa yang mau Dia kerjakan di dalam diri kita. Biarlah setiap daripada kita semakin dewasa di dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih. Semakin mengenal akan Tuhan karena sungguh ada roh Allah yang hidup, yang tinggal di dalam kehidupan kita. Jangan menyerah dengan keadaan. Jangan menjadi gentar, percaya saja bahwa mujizat masih ada. Selama kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, maka tidak ada yang mustahil bagi kita. Tapi semua yang terbaik sedang dijadikan Tuhan bagi kehidupan kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Apa yang salah selama ini di dalam kita? Kita kadang menyalahkan orang lain,
masalah. Kita menyalahkan keadaan. Bahkan kita menyalahkan Tuhan. Tapi hari ini, seperti Daud yang berseru, jangan ambil roh-Mu dari dalamku. Berikan aku roh yang rela ya Tuhan. Dan roh itu ada di dalam dirinya. Menghadapi semua musuh-musuh, lawan-lawan kehidupan. Dia bisa berkemenangan. Sampai Tuhan katakan, aku telah menemukan Daud. Seorang yang berkenan di mataku. Bahkan di dalam kejatuhannya pun. Dia mendapatkan kemenangan yang dari Tuhan. Karena pertobatannya. Di dalam Tuhan tidak ada kata kejatuhan. Yang ada adalah kebangkitan. Di dalam Tuhan tidak ada kata kematian. Adanya adalah kebangkitan. Di dalam Tuhan tidak ada keputusasaan. Karena Dia sumber pengharapan. Dan pengharapan kita tidak akan pernah menjadi mengecewakan. Karena Tuhan sanggup menyelesaikan semua persoalan kehidupan kita. Tapi selesaikan dulu apa yang ada di dalam diri kita. Percaya saja, jangan takut. Melekat kepada Tuhan. Mari kita mau katakan, oh Yesus, haleluya. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Kau bekerja, ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Sekali lagi kita mau naikkan pujian ini dan katakan, aku percaya Tuhan walaupun tidak melihat. Aku tahu bahwa Engkau tidak pernah melupakanku. Bahkan Kau menuntun langkahku. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada semua yang ada di muka bumi ini. Biarkan Dia bekerja di dalam kita. Dan kita menikmati kehadirannya. Dia ada bagi kita. Oh Yesus, tak sekalipun. Tak sekalipun, ya Yesus, Engkau tidak pernah melupakanku. Kau menuntun langkahku. Ya Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah
Tuhan. Bagian kami adalah bersandar kepadamu, menyerahkan kepadamu segala permasalahan, dan percaya bahwa Engkau tidak tinggal diam. Engkau akan lakukan hal-hal yang luar biasa yang tidak dapat kami lakukan. Oh Yesus, katakan berhenti, kami akan tetap percaya Tuhan. Berhenti percaya. Oh Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk janji-Mu, untuk berkat-Mu atas kami Tuhan. Atas kami Kau berikan Roh-Mu, Roh penolong, Roh penghibur, Roh kebenaran yang menuntun kami di dalam jalan yang benar. Kami bersyukur karena damai sejahtera-Mu melebihi daripada akal pikiran manusia. Bahkan ketika himpitan itu terlalu berat bagi kami, damai sejahtera-Mu akan tetap tinggal di dalam hati kami. Tidak pernah berkesudahan karena Engkau Allah yang kekal tinggal di dalam kami. Dan saat ini biarlah kiranya umat-Mu Tuhan boleh menikmati Engkau. Bukan hanya merayakan akan kenaikan-Mu, tetapi menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Berkat dari tangan-Mu yang Kau kedangkan Tuhan. Untuk melepaskan Roh-Mu atas kehidupan setiap daripada kami. Dan biarlah setiap daripada kami boleh mengerti, boleh percaya bahwa di dalam kami ada Roh-Mu Tuhan. Ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat, maka kami sudah menerima kekuatan, kasih, kuasa, kemuliaan daripada Roh-Mu yang turun di dalam kehidupan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya sidang jemaat-Mu menjadi orang-orang yang gagah perkasa, yang penuh dengan kemenangan, Amin. bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya mereka boleh melihat bahwa apapun yang terjadi, mereka keluar lebih dari pemenang. Amin. Tuhan Allah menyertai-Mu, tidak pernah meninggalkan-Mu, tidak pernah melepaskan-Mu. Dia mengasihi-Mu tanpa syarat. Amin. Dan Dia mau kamu ada untuknya. Biarlah hari ini kasih karunia Allah dari tempat yang maha tinggi, damai sejahtera dari hati Yesus, dan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai langkah demi langkah kehidupanmu di muka bumi ini sampai kedatangan yang kedua kali di awan-awan. Dan akan ada pertemuan di udara sana yang membuat kamu bersukacita lebih dari segalanya karena bertemu muka dengan kekasih hatimu, Yesus Kristus Tuhan. Terimalah segala berkat yang terbaik yang Yesus sudah berikan kepadamu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup.
matamu